Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas berita-berita altcoins dan mungkin tren kripto sekarang, kripto-kripto apa saja sih yang berpotensi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu dan mungkin bisa melihat apa sih potensi beli beberapa kripto gitu ya, mungkin bisa nonton video ini juga. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe ya. Thank you semua untuk support channel ini dan sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Coba kita update dulu keadaan market kripto. Bitcoin untuk hari ini relatif bisa dibilang mengalami koreksi sedikit, tapi bisa dibilang sideways ya. Rata-rata sih sideways kalau kita perhatikan dari CoinGecko sendiri dalam 24 jam terakhir. Ada beberapa kripto yang mengalami kenaikan. Kita lihat seperti Neo, T-Fuel, Decentraland ini mengalami kenaikan, tapi nggak terlalu signifikan sih sebenarnya ya. Hanya 12%, 7%, 6% seperti itu ya. Dan yang koreksi juga masih ada. Nah, sekarang kita akan langsung masuk aja ke Fear and Greed Index. Kalau Fear and Greed Index ini di level 51, jadi bisa dibilang neutral, hampir sama seperti kemarin yang nggak ada terlalu perbedaan. Nah, kita langsung masuk ke berita aja ya. Untuk berita yang cukup menarik, ini dari si Berkshire Hathaway. Mungkin teman-teman tahu ini adalah perusahaannya si Warren Buffett sendiri gitu ya, bapak investasi kan bisa dibilang. Dan dia ini terbuka dari SEC filingnya sendiri gitu ya, dimana dia perusahaannya invest 1 juta, bukan 1 juta sorry, 1 miliar dolar, dimana di Brazilian Digital Bank Nubank. Nah, tapi kenapa berita ini cukup besar gitu, besar sekali, bahkan apa kaitannya dengan kripto, dengan digital banknya juga. Beberapa hal yang kita harus noted dari berita ini. Yang pertama adalah di sini in the fourth quarter of 2021, jadi di quarter 4 gitu ya, kita bisa perhatikan Berkshire atau perusahaannya sendiri ini menjual beberapa sahamnya gitu. Sahamnya tapi di Visa dan di Mastercard. Bisa dibilang mungkin mereka menjual Visa dan Mastercard tapi menambah di sisi new banknya, di digital bank. Jadi mungkin bisa dibilang udah lihat ke depan, mungkin lebih open minded. Kenapa saya bisa bilang lebih open minded? Karena memang sempat di beberapa tahun lalu di sini ada ditulis juga bahwa in 2018 di 2018 si Warren Buffett sendiri pernah bilang Bitcoin ini bisa dibilang red poison squad, mungkin seperti racun tikus gitu ya. Jadi secara image nggak terlalu bagus, tapi untuk saat ini dia sudah mulai masuk ke dalam digital bank sendiri, dan digital banknya atau new bank sendiri, walaupun sekarang dia nggak allow trading cryptocurrency gitu ya, tapi memang di sini dia sudah memperbolehkan untuk invest di crypto ETF atau exchange traded funds. Jadi sebenarnya ya bisa dibilang hampir sama sih gitu ya, ada exposure terhadap cryptocurrency juga, intinya seperti itu. Jadi ini cukup positif gitu ya. Jadi cukup bagus. Sekarang kita akan langsung masuk ke berita selanjutnya. Nah, ini cukup signifikan. Kita coba lihat dulu, loading dulu. Nah, kita lihat dari sini. Oke. Yang kita bahas adalah si JP Morgan di sini ya. JP Morgan is the first bank into the metaverse. Kita tahu bahwa JP Morgan adalah salah satu bank terbesar di dunia gitu ya, dan di sini dia ada pengumuman besar sekali di mana dia masuk ke dalam metaverse gitu. Suatu bank masuk ke dalam metaverse gitu ya, dan memang ada hubungannya dengan Decentraland. Makanya kita lihat Decentraland ini mengalami kenaikan kali ya. Hari ini kita lihat naik sekitar 6%, karena mungkin ada kenaikan dari si JP Morgan ini, karena dia investnya dimasukkan ke dalam ya metaverse si Decentraland gitu ya. The Wall Street Bank has opened a launch in blockchain based Decentraland. Nama launchnya sendiri adalah Onyx. Kita lihat dari sini, ini di dalam Decentraland-nya Onyx by JP Morgan gitu ya. Oke, kira-kira itu. Jadi ini cukup signifikan sekali, dan memang kalau kita lihat potensi sektor metaverse ini menurut saya pun juga masih sangat-sangat berpotensi gitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan, ini ada beberapa hal. Kalau kita lihat dari CoinGecko gitu ya, ini teman-teman bisa sortir cryptocurrency based on categories. Jadi per kategori gitu ya. Di sini saya ada 3 kategori: play to earn. Jadi ini untuk teman-teman yang bermain game dan mendapatkan income gitu. Play to earn namanya, GameFi atau Game Finance, dan Metaverse gitu ya. Sebenarnya ketiganya hampir sama dan ada koneksi dan mungkin bisa dijadikan satu sektor sendiri ya. Cuma di sini dia pisah ke beberapa sektor. Intinya adalah kalau kita perhatikan dari jumlah total market cap-nya kategori ini gitu ya. Kita lihat dari Metaverse sekitar 22,5 miliar dolar atau billion dollars gitu ya. Lalu kita perhatikan GameFi juga sekitar 22 miliar dolar. Kita lihat play to earn sekitar 23. Jadi antara 22 sampai 23 miliar dollars. Nah, intinya apa? Intinya kalau kita perhatikan dari secara total cryptocurrency market cap, kita perhatikan di sini, mana ya?
Nah, kita perhatikan di sini secara total market cryptocurrency market cap 22 miliar dolar ya. Ini tuh setara dengan siapa? Setara mungkin dengan Terra Luna ataupun Polkadot. Jadi top 11 ataupun top 10. Ini untuk satu coin gitu. Jadi satu kategori ini ya, secara market cap-nya ini hampir sama dengan satu coin ini, antara mungkin untuk sekarang setara dengan Terra Luna ataupun Polkadot di 22,4 miliar dolar ataupun di sekitar 21,3 miliar dolar. Jadi kalau teman-teman lihat, wah ini sekarang banyak orang sekali yang bahas tentang metaverse, yang lihat, wah metaverse 5 tahun lagi bagaimana dan lain-lain gitu ya. Nah, bayangkan market cap mereka ini kalau misalnya seperti itu, hype-nya seharusnya ini akan bertambah lebih besar lagi gitu ya. Dan kalau misalnya market cap-nya bertambah besar, kripto-kripto apa yang akan terkena efek? Kemungkinan besar adalah kripto-kripto yang berdiri di sektor metaverse ini gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat sektor-sektor atau kripto-kripto yang bergerak di bidang ini. Ada game, kita lihat game-game yang blue chip yang sempat kita bahas juga, ada Decentraland Mana, Sandbox, Axie Infinity gitu ya. Ataupun mungkin yang seperti fokus terhadap NFT seperti Engine, ataupun yang buat rendering seperti render token gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita pilih gitu ya. Dan memang kalau untuk sektor ini pun banyak kripto yang bisa dibilang masih kecil ya secara market cap. Jadi kalau teman-teman tanya resikonya bagaimana, secara resiko ini lebih besar lagi gitu ya. Resikonya cukup tinggi gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat dari sini mungkin bisa do your own research juga, bisa invest ke coin game ataupun ke infrastructure gamenya sendiri. Mungkin seperti Phantasma atau Soul, ini juga cukup menarik. Lalu kita lihat juga ada seperti Vulcan Forge atau PYR, PYR gitu ya. Lalu ada beberapa sih yang saya lumayan suka, ada seperti Ultra, ini seperti Steam gitu ya. Kalau teman-teman yang main game mungkin familiar Ultra dengan UOS-nya. Satu lagi ada mungkin seperti Super. Nah, itu bukan game gitu ya, tapi lebih ke arah infrastructure yang mensupport sektor ini. Kira-kira seperti itu, ataupun invest di game-gamenya. Tapi kalau saya rasa sendiri mungkin lebih baik didiversifikasi, ada beberapa di game, ada di beberapa di infrastructure juga. Jadi kira-kira itu yang teman-teman bisa perhatikan, yaitu adalah di bidang sektor metaverse ataupun gaming sektor gitu ya. Ini tren pertama, apalagi dengan JP Morgan masuk ke dalam metaverse. Oke. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tren berikutnya gitu ya, di mana di sini akan kita bahas ini adalah yang lagi naik daun ya, itu adalah Avalanche gitu. Di sini kita buka Snowtrace. Snowtrace ini di mana kita melihat transaksi yang bergerak di blockchain Avalanche gitu ya. Di sini saya mau kasih lihat Avalanche C-Chain Unique Chart address-nya. Jadi ini alamat address-nya mereka gitu ya. Dan kita lihat memang kalau secara pertumbuhan dari Avalanche sendiri, ini kenaikannya bisa dibilang signifikan sekali ya. Makanya sempat kita rekomendasikan juga dan sempat kita bahas dalam beberapa video terakhir juga. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu kita sempat bahas juga ya. Coba kita buka di sini. Apakah ada loading? Nah, di sini kita sempat bahas Avalanche, di mana kita lihat mungkin Avalanche ini adalah salah satu kripto yang cukup kuat. Dari C-Chain Unique Address-nya ini kenaikannya cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir gitu ya. Lalu kalau kita perhatikan juga dari sini, dari daily transaction chart-nya juga naiknya cukup tinggi gitu ya. Jadi bisa perhatikan dari grafik-grafik ini. Lalu saya cek juga dari total value lock-nya dia, karena dia adalah layer 1, jadi kita bisa lihat nih berapa banyak sih dana yang terkunci di dalam blockchain-nya gitu ya. Dan kita lihat kalau untuk Avalanche sendiri dalam 7 hari terakhir, sudah saya perhatikan dalam beberapa hari terakhir sih sebenarnya dia cukup positif dan kenaikannya juga cukup lumayan gitu ya. Dan kalau kita lebih zoom lebih dalam lagi ke dalam ekosistemnya, ini teman-teman bisa perhatikan nih. Kita coba lihat dari sini ya, kita zoom. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ini kenaikannya pada saat berapa nih ya? Apakah ada tanggalnya? Coba ya, kita zoom out sedikit. Oh, ini ada tanggalnya di sini ya, dimana kita bisa lihat di sini mulai dari Januari 24 ini tuh secara total value lock-nya ini udah mulai mengalami kenaikan gitu. Jadi saya rasa ini mungkin Avalanche cukup menarik gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat potensi di Avalanche, lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya sebenarnya ada dua cara sih. Yang pertama adalah ya teman-teman membeli token Avalanche-nya. Dan memang kalau Avalanche sendiri adalah salah satu top token gitu ya. Jadi yang kalau secara resiko mungkin medium risk, nggak terlalu beresiko karena udah top 9 gitu ya. Atau mungkin bisa invest di ekosistem tokennya gitu. Token-token yang berdiri dalam blockchain Avalanche. Di sini kita bisa lihat Avalanche ecosystem. Tapi kembali lagi, kalau misalnya kita lihat ke ekosistemnya banyak sekali koin-koin kecil gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli, ya harus do your own research juga gitu ya. Dan melihat kira-kira potensinya token-token apa sih yang saya perhatikan. Mungkin seperti yang saya bisa highlight ya.
si Joe ini adalah decentralized exchange-nya dari Avalanche sendiri, jadi main decentralized paling terkenal lah gitu ya. Lalu kita lihat ada Karabada ini adalah salah satu game di Avalanche Network. Ada Platypus Finance juga, ini untuk DeFi. Lalu Pangolin juga adalah salah satu decentralized exchange di Avalanche gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan beberapa token-token itu gitu ya. Lalu bisa lihat juga mungkin dari total value lock-nya juga nih. Kita bisa lihat dari sini ada AAV, ada Trader Joe, ada Benchy, dan mungkin lebih fokus terhadap crypto di apps gitu ya, yang berdiri memang khusus mungkin di Avalanche aja. Jangan yang pilih yang banyak gitu ya. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat yang banyak ini, kalau misalnya suatu ekosistemnya naik, dia nggak akan terlalu ada efek gitu. Kecuali kalau kita lihat di apps yang khusus berdiri di ekosistem itu seperti Trader Joe ataupun Benchy. Jadi kalau misalnya si Avalanche naik, ya ada kemungkinan mereka ini akan terkena dampaknya juga gitu ya. Kembali lagi teman-teman bisa do your own research juga gitu ya. Nah, yaitu adalah dua trend yang menurut saya mungkin lagi hype, dan kalau misalnya Bitcoin yang bisa breakout dan konfirmasi breakout, itu mungkin yang bisa membuat bisa cukup terbang lah istilahnya ya. Tapi kembali lagi analisa dan keputusan di tangan teman-teman gitu ya. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang Bitcoin. Kembali lagi disclaimer on juga gitu ya. Dan sekarang kalau untuk Bitcoin, ada yang cukup harus kita perhatikan, yaitu adalah konfirmasi gitu ya. Dua konfirmasi menurut saya untuk Bitcoin, apakah kita bisa reversal atau enggak, apakah kita bisa kembali melanjutkan kenaikan atau enggak. Yang pertama adalah mungkin adalah sekarang ini kita sebenarnya belum membentuk higher high gitu ya, higher high-nya mungkin kalau untuk sekarang ya lebih aman mungkin pada saat kita sudah bisa break di level ini nih, level atas kita sebelumnya gitu ya. Berarti kalau misalnya kita bisa lebih atas ini, ke atas ini, naik lebih tinggi lagi, artinya kita sudah membentuk higher high baru, dan ini menjadi sentimen positif juga sih ya. Ini di daerah 46.000 gitu. Ini adalah salah satu konfirmasi. Lalu bisa kita perhatikan juga mungkin dari exponential moving average-nya. Kalau teman-teman perhatikan dari sini gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari sini exponential moving average-nya ini EMA 20 dan EMA 50-nya alangkah lebih bagus kalau misalnya dia bisa crossing. Dan ini memang mungkin dalam beberapa hari ke depan, kalau misalnya kita bisa mempertahankan tren ini, ya mungkin ini bisa crossing. Dan kalau misalnya ternyata kita bisa crossing, ya itu mungkin salah satu konfirmasi juga gitu ya. Dan memang kalau untuk sekarang bisa dibilang keadaan market ini masih banyak uncertainty-nya juga, banyak ketidakjelasan juga gitu ya. Tapi ya pasti ada resiko juga, yang namanya juga investasi. Jadi teman-teman harus manage resikonya sendiri gitu ya. Dan ada tetap pasti ada kesempatan untuk membeli kriptonya gitu ya. Dan ini untuk Bitcoin. Sekarang kita langsung masuk ke Avalanche kali ya. Tadi kita bahas Avalanche, kita coba bahas teknikalnya bagaimana untuk Avalanche. Kalau untuk Avalanche, mungkin kita lihat dari chart yang lebih rapi ya. Nah, di sini Avalanche kita bisa perhatikan memang secara analisa teknikalnya ya, ini cukup bagus juga karena kita bisa perhatikan dia udah break dari resistance line yang ini. Ini hanya menunggu konfirmasi apakah hari ini kita bisa closing di atas level resistance line-nya gitu ya. Dan kalau saya rasa sendiri, kalau misalnya dia bisa closing di atas dan ternyata Bitcoin-nya bisa membentuk higher high juga gitu, mengalami penguatan, ya mungkin bisa dibilang Avalanche ini juga salah satu yang cukup berpotensi juga gitu ya. Mungkin yang bisa membawa market, salah satu altcoin lah yang bisa naik cukup kencang lah istilahnya ya. Mungkin bisa tes kembali ke dalam resisten dia mungkin di area level $114. Kira-kira ini untuk Avalanche kali ya. Dan mungkin itu aja dulu kita membahas kira-kira sektor apa yang berpotensi di market crypto. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa bantu like videonya, share ataupun subscribe. And thank you semua for watching. See you in next video. Bye bye.